Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Fania Salsabila dengan NIM 2304326 dari Offering CC. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang penugasan dari mata kuliah ekonometrika, yaitu project poster yang diberikan oleh dosen saya, Bu Lustina Fajar. Yaitu saya memakai poster dengan judul Pengaruh Kualitas Modal Terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2022. Baik, di sini saya akan menjelaskan isi dari poster yang sudah saya buat, yaitu dari yang pertama, saya memakai variabel dependennya Y, yaitu jumlah penduduk miskin, dengan variabel independennya X1, yaitu rata-rata lama sekolah, X2, pengangguran terbuka, dan X3 pertumbuhan ekonomi. Lalu jenis data yang saya gunakan adalah data yang bersifat cross-section yang didapatkan dari laman web bps.id dengan N adalah 38 provinsi di Jawa Timur. Baik, di sini saya akan menjelaskan tampilan data dari uji analisis regresi linear berganda yang telah saya buat pada poster saya. Yang pertama yaitu ada diagram dengan jumlah penduduk miskin sebanyak 3,424308, lalu rata-rata lama sekolah sebanyak min 3,64784, lalu pengangguran terbuka sebanyak 1,110375, dan pertumbuhan ekonomi sebanyak 2,299213. Lalu di sini ada hasil dari uji R yaitu 0,5187, lalu R square 0,4763, lalu ada uji F sebesar 12,22 dan uji T sebesar 8,15. Lalu di sini selanjutnya saya akan membahas mengenai deskripsi variabel, yaitu yang pertama mengenai jumlah penduduk miskin. Penduduk miskin di Indonesia sendiri didefinisikan sebagai mereka yang hidup di bawah garis kemiskinan, yaitu batas pengeluaran minimum yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan non-makanan. Lalu garis kemiskinan ini ditetapkan oleh Badan Pusat Statistik atau BPS dan diperbarui secara berkala setiap tahunnya. Lalu yang kedua ada rata-rata lama sekolah. Rata-rata lama sekolah adalah indikator pendidikan yang menggambarkan tingkat partisipasi pendidikan masyarakat dalam suatu wilayah. Data ini mengukur jumlah tahun pendidikan formal yang telah diselesaikan oleh penduduk usia 15 tahun ke atas. Lalu yang ketiga ada pengangguran terbuka. Tingkat pengangguran terbuka atau TPT sendiri adalah presentasi jumlah angkatan kerja yang tidak bekerja tapi aktif mencari pekerjaan dari total angkatan kerja di suatu wilayah atau negara. Pengangguran terbuka hanya mencakup mereka yang masih dalam pencarian aktif dan tidak termasuk mereka yang sudah berhenti mencari pekerjaan. Lalu yang terakhir ada pertumbuhan ekonomi, yaitu pertumbuhan ekonomi sendiri adalah indikator yang mengukur perubahan nilai total barang dan jasa yang diproduksi di suatu negara atau wilayah dalam periode tertentu. Biasanya dihitung dalam bentuk produk domestik bruto atau PDB. Data ini juga menunjukkan sejauh mana ekonomi suatu negara berkembang atau menyusut dari waktu ke waktu. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan tentang keterkaitan antar variabel dependen dengan independen yang saya gunakan, yaitu yang pertama ada rata-rata lama sekolah dengan jumlah penduduk miskin. Rendahnya rata-rata lama sekolah seringkali menunjukkan keterbatasan akses pendidikan yang mempengaruhi kemampuan individu untuk keluar dari kemiskinan tersebut. Sebaliknya, meningkatnya rata-rata lama sekolah di suatu wilayah dapat membantu mengurangi jumlah penduduk miskin, karena pendidikan dapat membuka lebih banyak peluang pekerjaan. Lalu yang kedua, ada keterkaitan variabel antar tingkat pengangguran terbuka dengan jumlah penduduk miskin. Pengangguran sebagai penyebab kemiskinan adalah ketika individu tidak bisa memiliki pekerjaan atau tidak memiliki pekerjaan. Mereka tidak memiliki sumber pendapatan tetap yang meningkatkan risiko kemiskinan. Pengangguran terbuka juga menunjukkan bahwa banyak orang yang ingin bekerja namun belum mendapatkan pekerjaan, sehingga mereka cenderung hidup dalam kondisi yang miskin.
Lalu yang terakhir, ada keterkaitan variabel pertumbuhan ekonomi dengan jumlah penduduk miskin. Ketika ekonomi tumbuh, sektor-sektor ekonomi seperti industri, perdagangan, dan jasa cenderung berkembang dan menciptakan lebih banyak peluang kerja. Hal ini juga dapat membantu mengurangi jumlah penduduk miskin karena lebih banyak orang dapat memperoleh pekerjaan dengan pendapatan yang lebih layak. Baik, sekian yang bisa saya jelaskan dari poster dan uji analisis regresi linear berganda yang sudah saya lakukan melalui aplikasi Stata. Jika ada kesalahan dan salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.